setelah dokumen divalidasi oleh validator, maka akan diproses lagi apakah pioner tersebut melanggar peraturan, kebijakan, prosedur Pi Network, terutama melanggar hukum pemerintah di mana pioner tersebut tinggal. Jadi memerlukan waktu yang tidak sebentar, teman-teman. Jika pioner merasa tidak melanggar kebijakan, prosedur Pi Network dan pemerintah, maka bersabar menunggu proses KYC pasti lolos ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel mengulas seputar dunia bisnis, sharing bisnis, mining, cryptocurrency, dan lain-lain untuk menghasilkan cuan secara bersama-sama, tentunya dengan cara yang gratis. Oke rekan-rekan, kali ini saya ingin membahas lagi mengenai Pi Network ya. Yang mana di sini saya ingin membahas mengenai pertanyaan yang sering ditanyakan saat ini tentang KYC ya. Dan di sini yaitu ada yang sering ditanyakan mengenai kapan KYC. Kapan KYC ya? Dan jawabannya hanya sabar dan tunggu giliran karena saat ini sistemnya acak ya. Dan ada lagi yang pertanyaan, kok saya belum mendapat KYC ya? Jawabannya ya harus sabar lagi, tunggu giliran. Kemudian ada yang bertanya lagi, teman saya sudah dapat, kenapa saya belum? Ya, di sini ya jawabannya sabar, tunggu giliran karena sistemnya acak ya. Dan dia tidak lama menambang Pi, saya sudah lama, kenapa tidak dapat KYC? Ya jawabannya sabar lagi ya teman-teman, karena sistemnya itu acak ya, jadi tidak bisa memastikan atau menjamin siapa yang duluan menambang maka duluan KYC ya, karena sistemnya itu masih acak teman-teman. Dan di sini ada juga banyak pertanyaan, saya sudah mengisi KYC, kenapa belum lolos? Jawabannya adalah ya harus sabar, tunggu untuk divalidasi teman-teman. Dan di sini banyak pertanyaan seputar KYC ya teman-teman, seperti yang sudah saya utarakan tadi ya. Mungkin jawabannya hanya harus bersabar teman-teman, karena sistemnya itu acak dan mungkin karena masih terbatasnya jumlah validator itu sendiri ya teman-teman. Itu yang harus teman-teman pahami, karena di sini ada 33 juta pionir ya. Dan untuk memvalidasi secara massal ini dibutuhkan secara bersistem ya teman-teman. Jadi dibutuhkan beberapa waktu dan juga dibutuhkan beberapa banyaknya anggota validator ya. Maka semakin banyak pioner-pioner yang lulus KYC dan pioner-pioner itu mengajukan diri menjadi validator dan memvalidasi pioner-pioner yang lain untuk KYC, maka akan semakin banyak teman-teman yang akan mendapatkan undangan KYC ya. Dan di sini informasi lagi ya, pioner yang dipilih secara acak dapat menerima pemberitahuan melalui pop-up setelah klik tanda petir untuk memulai proses KYC ya di aplikasi Pi Browser menu KYC. Karena permintaan yang tinggi, pioner yang dapat undangan KYC harus segera melakukan proses dalam waktu 15 menit untuk memanfaatkan slot KYC. Jika lewat 15 menit maka slot KYC akan diberikan kepada pioner yang lain. Untuk bersiap melakukan KYC, silahkan unduh aplikasi Pi Browser terlebih dahulu ya. Jika pioner melewatkan kesempatan ini, jangan khawatir akan mendapat undangan KYC lagi. Semua pioner akan memiliki cukup waktu untuk melakukan KYC, tidak ada pioner yang tertinggal, dan semoga undangan KYC untuk pioner Indonesia sudah dalam bahasa Indonesia ya. Dan di sini ada catatan ya teman-teman, kenapa KYC sementara diluncurkan secara random atau acak seperti arisan, yaitu untuk mencegah terjadinya overload teman-teman, dan menyebabkan sistem KYC error ya. Maka sistem KYC itu untuk saat ini masih menggunakan sistem acak teman-teman, dan pioner tidak mau bersabar menunggu antrian karena sudah menjadi tradisi ya, bahwa pioner tidak mau bersabar untuk menunggu antrian. Dan di sini jika KYC massal diluncurkan secara serempak, 33 juta pioner lebih ya secara bersamaan masuk ke menu KYC di Pi Browser, apa yang akan terjadi pada sistem KYC ya teman-teman? Maka sudah dipastikan akan overload, akan error ya. Jadi semua pioner harap bersabar ya, jika sistem KYC dan validator sudah siap dan lebih banyak validator, maka lebih banyak undangan KYC yang diberikan kepada pionir.
Dan perlu diketahui oleh semua pionir, setelah dokumen divalidasi oleh validator, maka akan diproses lagi apakah pionir tersebut melanggar peraturan, kebijakan, prosedur by network, terutama melanggar hukum pemerintah di mana pionir tersebut tinggal. Jadi memerlukan waktu yang tidak sebentar, teman-teman. Jika pionir merasa tidak melanggar kebijakan, prosedur by network dan pemerintah, maka bersabar menunggu proses KYC, pasti lolos ya. Di sini maksud infonya adalah jika teman-teman tidak mengalami suatu masalah dengan negara dan juga teman-teman mengikuti aturan yang ada dalam by network, teman-teman setelah KYC, maka dipastikan teman-teman itu akan lolos KYC ya teman-teman. Soalnya di sini untuk KYC by network sendiri menggunakan sistem AML teman-teman, anti money laundering ya, yang sudah saya bahas di dalam konten saya yang sebelumnya. Ya teman-teman, semoga ini bisa sedikit membantu menjawab pertanyaan teman-teman semuanya tentang KYC ya. Dan untuk saran saya pribadi adalah teman-teman juga harus bersabar dan jangan lupa mumpung masih ada kesempatan kita klik petir, ya manfaatkan saja teman-teman. Teman-teman harus selalu absen dan selalu klik petirnya setiap hari ya, selagi masih ada kesempatan untuk kita menambang teman-teman. Kalau untuk masalah KYC nanti, ya ini nanti semuanya tidak akan ya ada yang tertinggal ya teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan oleh Cording di atas ya. Dan juga yang penting itu adalah nanti pada saat open mainnet teman-teman. Jadi yang paling penting itu nanti ketika sudah open mainnet, maka ketika itu harga CoinPay itu sudah listing dan sudah memiliki nilai ya, dan sudah bisa ditukarkan ke dalam nilai mata uang fiat teman-teman. Itu yang paling penting ya. Dan di situ untuk targetnya sendiri adalah tanggal 28 Juni 2022 ya. Ya maka teman-teman bersabar saja sampai tanggal tersebut. Pasti teman-teman akan mendapatkan tunjangan KYC ya. Ini sesuai dengan yang saya baca di dalam Moodspec, di dalam aplikasi resmi by network itu sendiri teman-teman. Jadi informasi ini yang saya sampaikan bersifat sangat valid sekali ya. Ya teman-teman, sekian dulu konten dari saya. Semoga bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman semuanya. Jika teman-teman suka, silahkan klik like, komen, dan jangan lupa di-share kepada teman-teman yang lain, para pionir ya, agar bisa membantu memberikan suatu pencerahan ya. Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.